Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'i ala umuri dunya waddin wala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu hadirin di lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, pada hari ini Selasa 28 September 2021 kita akan mengadakan bincang-bincang dalam kms.alazhar.or.id bersama figur kita Kepala Inspektorat YPI Al-Azhar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi Azhari. Selamat datang Pak Lutfi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat Bu. Insya Allah dalam kondisi fit hari ini. Alhamdulillah. Di 2021 ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19 dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak Lutfi, Bapak kita kenal banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak. Mungkin Bapak dapat menceritakan kepada kami semua bagaimana pengalaman Bapak di dalam mendirikan sekolah Islam di Cilacap. Silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih Bu Nita. Saya awali mungkin dari tugas saya sejak saya bertugas di YPI Al-Azhar. Saya mengawali tugas dan karir saya di SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Dari tahun 1992 sampai tahun 2003, jadi kurang lebih 11 tahun. Dimulai dengan saya dipercayakan sebagai guru mata pelajaran. Bidang saya adalah bidang studi matematika. Kemudian saya dipercaya sebagai wali kelas, pembina ekskul, dan tugas-tugas lainnya. Terakhir saya di sekolah itu bertugas sebagai wakil kepala sekolah bersama dengan kepala sekolahnya waktu itu almarhum Bapak Ahmad Fatoni. Kemudian pada tahun 2003 setelah 11 tahun saya mengabdi di sana, saya ditugaskan oleh pengurus YPI Al-Azhar untuk membuka sekolah kita yang baru, yaitu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang merupakan sekolah Al-Azhar yang merupakan sekolah cabang atau sekolah mitra Yayasan Kerjasama, yaitu SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap. Buat saya ini adalah suatu kehormatan, satu kepercayaan dari pengurus. Ya. Mungkin setelah saya dinilai punya kemampuan ya, untuk bisa dipromosikan sebagai kepala sekolah, maka kebetulan ada formasi membuka sekolah baru di Cilacap dan saya diminta untuk bertugas sebagai kepala sekolah di sana, dan saya nyatakan saya siap berangkat untuk tugas ini insya Allah, dan alhamdulillah saya mendapat dukungan keluarga juga dari istri dan anak-anak. Artinya mereka juga, karena ini jauh jaraknya dari Jakarta, jadi sekalian saya boyong Bu waktu itu. Jadi anak-anak saya, istri dan anak saya ajak ikut pindah ke sana karena saya khawatir nanti kalau saya hanya sendiri sana jauh, saya tidak fokus ya. Kemudian anak-anak juga tidak begitu terurus. Ya. Akhirnya mereka semuanya siap untuk saya boyong pindah sekolah, pindah rumah dan pindah sekolah. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, itu awal tugas saya Bu, dan saya merasa bahwa tugas ini adalah tugas yang memang harus saya tunjukkan dedikasi, loyalitas, dan juga kemampuan serta prestasi saya untuk bisa memberikan yang terbaik ya, karena ini sekolah baru, sekolah Al-Azhar yang sebelumnya memang di Cilacap ini sudah ada TK dan SD, kemudian tahun tersebut membuka SMP. Nah, buat saya ini adalah sebuah tantangan tentunya, karena
eh, diberikan kesempatan suasana baru, saya di sekolah yang baru dengan teman-teman guru dan karyawan yang baru, dan juga di daerah tugasnya ya. Sementara saya ini kan latar belakangnya Betawi asli Bu ya, makanya sempat waktu itu orang tua kita, guru kita, salah satu dari pengurus kita di pusat, almarhum Kiai Haji Mahfud Amun, meragukan ya kesiapan saya. Ini orang Betawi betul nih mau merantau ke Cilacap, jangan-jangan nanti baru 1 bulan sudah minta pulang. Beliau sempat bergurau seperti itu. Saya katakan insya Allah saya siap Pak Kiai untuk bisa membesarkan nama Al-Azhar ikut membesarkan nama Al-Azhar di Cilacap. Seperti itu Bu, awal dari tugas saya. Ya, menarik sekali Pak ya. Bapak dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan alhamdulillah bisa membangun sekolah SMP Islam Al-Azhar di Cilacap. Tentunya Bapak menemukan kendala-kendala ya Pak yang dihadapi, apalagi ini sekolah pertama kali begitu ya, di tingkat menengah. Kemudian juga Bapak dari Jakarta ke Jawa Tengah. Mungkin Bapak ada hal-hal yang sangat berkesan sekali dengan kendala yang pernah dihadapi. Ya, SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap ini adalah salah satu sekolah mitra atau kerjasama, yaitu di bawah Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Sina. Nah, jadi artinya ini adalah sekolah mitra yang memang setelah ada TK dan SD, mereka juga ingin membuka SMP. Nah, jadi tentunya kendala yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencapai kendala atau buat saya tantangannya. Tantangan pertama adalah bagaimana kita bisa mencapai target perolehan murid sesuai yang diharapkan oleh yayasan. Waktu itu ditargetkan 3 kelas, kurang lebih 100 sampai 120 murid. Tapi ternyata memang tidak mudah mencari murid Bu ya, karena di sana Cilacap itu kota kecil di pinggiran Jawa Tengah ya, berbatasan dengan Jawa Barat, dan di sana juga daerahnya daerah pantai ya, dekat dengan Nusa Kambangan ya, daerah pantai. Dan di sana yang agak besar adalah perusahaan Pertamina dan PT Semen Cibinong. Selebihnya mereka adalah karyawan Pemda, kemudian pengusaha, dan lebih banyak adalah para nelayan tentunya ya. Jadi memang kota kecil, sehingga sekali lagi cukup berat juga dalam kita mencari murid sehingga untuk bisa mencapai target 3 kelas. Walaupun di sana kita sudah punya SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap. Alhamdulillah dari murid dalam kita dapat sekitar 16 murid waktu itu saya ingat. Jadi untuk tahun pertama ini kita tentunya belum bisa mencapai target 3 kelas, kita baru hanya mendapatkan murid sebanyak 32 orang. Tapi karena memang fasilitasnya sudah disiapkan, waktu itu sudah siap ruang belajar 3 kelas, ada ruang guru, ruang kepala sekolah dan seterusnya. Akhirnya tetap dengan 32 jumlah murid 32 orang, tetap kita buka 2 kelas ya. Jadi 2 kelas berarti per kelas hanya 16 orang, karena sudah siap semuanya. Di samping itu juga untuk memanfaatkan tenaga gurunya Bu, karena gurunya sudah siap, minimal mereka bisa mengajar 2 kelas. Jadi kita buka 2 kelas untuk tahun pertama. Untuk tahun berikutnya kita berjuang lagi, berjibaku lagi untuk mendapatkan murid. Ya, saya terkesan sekali waktu itu, teman-teman di daerah ini luar biasa Bu, semangatnya, dedikasinya yang luar biasa. Mereka siap bekerja untuk sekolah kita siang dan malam ya. Misalnya ketika PMB, mereka siap berjibaku menyebarkan brosur. Kemudian sampai di sana ada juga stasiun-stasiun radio, mereka juga masuk ya, melalui iklan-iklan di radio. Kemudian pemasangan spanduk itu sampai malam ya, biasanya kita masang spanduk di atas jam 10 supaya tidak mengganggu lalu lintas tentunya ya. Dan saya ya, karena teman-teman semangat, saya juga harus berjibaku dengan mereka. Jadi saya ikut malam-malam itu ya, sampai jam 12 malam masang spanduk di tempat-tempat strategis. Nah, itu yang berkesan buat saya di daerah. Teman-teman begitu semangat, mereka punya kebanggaan bisa ikut mengabdikan dirinya di lembaga kita tercinta di Al-Azhar. Nah, itu mungkin Bu
awal dari pengalaman saya yang berkesan, begitu tingginya mereka, semangatnya, dedikasinya untuk bisa ikut membesarkan Al-Azhar di Kabupaten Cilacap. Ya, menarik sekali Pak Lutfi mengatakan bahwa kendala adalah tantangan. Ini yang perlu kita catat bersama, ya, terutama untuk generasi muda. Kita tidak melihatnya sebagai kendala, tapi ini merupakan tantangan. Dan satu tadi kata kunci adalah dedikasi, gitu ya. Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan kepada kita kiat-kiat apa Pak ketika kita menghadapi tantangan yang besar, sehingga tantangan ini bisa kita lalui dan juga kita bisa mencapai prestasi dari tantangan tersebut. Ya, yang pertama, dalam kita menghadapi tantangan atau kendala, tentunya ini kita tidak pernah memandang remeh setiap permasalahan, Bu ya. Artinya sekecil apapun masalah itu kita hadapi dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Artinya kita carikan solusinya sehingga masalah sekecil apapun bisa kita selesaikan. Kemudian ketika kita menghadapi masalah yang nggak besar, kita sudah siap. Kadang-kadang seringnya itu kita meremehkan satu masalah, kecil itu ya, seperti itu. Akhirnya begitu ada masalah yang lebih besar, dia tidak siap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting adalah kita punya keyakinan bahwa Allah memberikan kelebihan kepada kita masing-masing. Kemudian satu di antara kita dalam teamwork kita itu kita saling melengkapi. Ya mungkin kita punya suatu, teman kita nggak punya. Nah, begitu juga kita nggak punya hal yang mereka miliki, hal yang unik, hal yang menarik, tapi kita tidak miliki, mereka ada. Artinya kita saling melengkapi sehingga saling menguatkan. Nah, itu teamwork yang baik harus seperti itu. Jadi berangkat dari keyakinan bahwa kita mampu, apapun tantangan atau kendala yang kita hadapi, insya Allah pasti ada jalan keluar ya. Karena Allah sudah mengukur setiap permasalahan kita hadapi itu, Allah lebih tahu bahwa kita mampu menghadapi. Mungkin itu kiat-kiatnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setiap tantangan kita hadapi itu semuanya pasti ada hikmah. Di situ mengandung pembelajaran luar biasa, dan itu adalah proses ya. Proses bagaimana kita menjadi lebih dewasa, lebih siap mental, dan juga kita lebih memahami bahwa setiap hal yang kita hadapi itu yaitu adalah proses pembelajaran semuanya yang akan nanti membuat kita lebih siap lagi menghadapi tantangan apapun yang lebih berat di masa yang akan datang. Mungkin itu, Bu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi ada satu kata kunci lagi yang disampaikan oleh Pak Lutfi, bahwa sekecil apapun tantangan itu perlu kita sikapi dengan serius, artinya kita tangani dengan serius, dengan teamwork yang kuat, sehingga ini akan menjadi suatu prestasi gitu. Bapak, sekarang ini apa harapan Bapak untuk SMP Islam Cilacap dalam pengembangannya? Ya. Alhamdulillah SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap cukup baik perkembangannya dari tahun ke tahun. Sejak dulu dari awal saya bina bersama teman-teman, dimulai dari 2 kelas. Untuk tahun pertama dan kedua masih 2 kelas, Bu. Tapi jumlah muridnya di tahun kedua sudah lebih banyak ya. Waktu itu sudah mencapai 56. Dan diizinkan oleh yayasan kita buka menjadi 56, kita buat 3 kelas, Bu, supaya kelasnya terisi gitu, sehingga yayasan semangat lagi untuk nambah kelas pada tahun berikutnya. Dan alhamdulillah tahun-tahun berikutnya sudah mencapai 3 kelas, agak gemuk kelasnya. Kemudian beberapa tahun berikutnya sudah mencapai 4 kelas sesuai dengan harapan yayasan. Sampai saat ini bertahan paralel kelas 7, 8, dan 9 di masing-masing 4 kelas. Walaupun fluktuatif ya jumlahnya, kadang gemuk, kadang agak kurus ya, antara 30 atau antara 25 sampai 35 jumlah muridnya. Tapi terus kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita alhamdulillah. Tentunya ini dengan semangat dan dedikasi dari teman-teman guru dan karyawan di sana, teman-teman yang masih berjiwa muda, alhamdulillah mereka memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Mudah-mudahan saya juga berharap untuk teman-teman di Al-Azhar lain dimanapun ya, di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek ya, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dimanapun kita ditugaskan, kita tunjukkan dedikasi kita yang tinggi, loyalitas
ya pengabdian kita, bahwa kita yakin Allah sudah menentukan tempat kita mengabdi itu adalah di Al-Azhar, ya. Jadi kita berikan yang terbaik, ya. Sehingga insya Allah itu menjadi kontribusi kita, berikan yang terbaik, bahwa selama kita dipercaya ini adalah amanah Allah, kita jalankan, dan insya Allah semuanya nantinya menjadi ladang pahala buat kita. Kita harus yakin seperti itu. Jangan banyak mengeluh, ya, jangan banyak berharap yang sifatnya materi, ya. Karena jelas ya di Al-Quran dijelaskan, kita bekerja saja, nanti ada yang menilai, ada yang memperhatikan kita, dan ada yang menjamin rizki dan sebagainya, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Bu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman dimanapun, para pejuang peradaban di lembaga di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Jadi kita harus memberikan kepada masyarakat kepercayaan terhadap sekolah Al-Azhar, ya. Dengan kepercayaan itu tentunya dibangun dari komitmen kita, dari sesuainya kata dan perbuatan kita, sehingga masyarakat percaya menyekolahkan anaknya ke Al-Azhar. Dan tentunya kepercayaan ini juga dilihat dari prestasi apa yang dicapai oleh sekolah Islam Al-Azhar. Tadi juga Bapak Lutfi sudah memberikan nasihat kepada kita semua, dan khususnya untuk generasi yang akan melanjutkan perjuangan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar di dunia pendidikan, dakwah, dan sosial. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya kepada kita semua, sudah berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Lutfi dapat kita petik hikmahnya dan dapat kita teladani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.